Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Arbaatun dari kelas IF 4507 dengan NIM 130121004. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep dasar tentang database. Kita ke pengertian database terlebih dahulu. Database itu kumpulan data yang disimpan dan diakses itu secara elektronik, yaitu sistem komputer gitu. Lalu kita ke pengertian data itu. Data merupakan fakta tentang objek atau kejadian yang bisa disimpan ke dalam komputer. Lalu jika kita memberikan sebuah konteks kepada data itu, maka akan menghasilkan informasi, yang mana informasi itu adalah data yang sudah diproses. Lalu ada yang namanya itu metadata. Metadata itu data yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu informasi. Metadata juga sering disebut sebagai data dari sebuah data. Mungkin agak sedikit bingung. Jadi jika dimisalkan itu misalkan ada sebuah data yang bergambar, sebuah data gambar, lalu metadatanya itu adalah data yang menjelaskan gambar itu, misalkan data tentang kapan gambarnya itu diambil, siapa yang ngambil gambarnya, terus settingan gambarnya itu gimana. Mungkin seperti itu contohnya bisa disimpulkan. Pada zaman sekarang itu data itu tidak hanya sebuah data polos gitu. Bisa saja yang disimpan ke dalam database itu adalah sudah menjadi sebuah informasi ataupun keduanya. Gitulah. Lalu pada zaman dahulu tidak ada yang namanya database. Untuk memproses sebuah file itu menggunakan secara tradisional. Namun itu mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama itu adalah ketergantungan program data, yang mana jika user itu mengubah sebuah data, maka akan berpengaruh kepada aplikasi-aplikasinya. Yang kedua itu adalah duplication of data, yaitu data duplikasi, yang mana kan setiap user itu memiliki file datanya itu masing-masing. Nah, ada kemungkinan juga beda user itu memiliki data yang sama, sehingga tidak sinkron antara data itu. Lalu yang ketiga itu limited data sharing. Karena datanya itu hanya dimiliki tiap orang gitu, tiap orang memiliki datanya itu sendiri, maka pembagian datanya itu akan sangat sulit. Lalu yang keempat itu lengthy development time. Jika sang developer itu ingin memperbarui datanya itu, maka sang developer itu harus membangunnya itu dari awal lagi. Lalu yang terakhir itu excessive program maintenance, pemeliharaan yang sangat susah gitu kan. Jika dilihat dari atasnya, dari faktor-faktor di atas itu, maka pemeliharaan itu sangat sulit gitu. Maka muncullah sebuah database. Zaman sekarang itu sudah ada database yang mana memiliki banyak keuntungan daripada yang tradisional tadi. Yang pertama itu adalah independence program data, ketidaktergantungan, karena database itu jadi sebenarnya itu hanya milik bersama suatu perusahaan, sehingga dapat diakses bersama-sama gitu. Lalu planned data redundancy, ada yang ketiga itu konsistensi yang meningkat. Yang keempat itu adalah pembagian data yang mudah, karena yang tadi itu sangat terbatas karena tiap orang memiliki datanya masing-masing, ya makanya itu pembagian data ini sangat mudah karena hanya ada satu gitu kan, milik bersama datanya. Standar yang setiap developer yang bertanggung jawab itu mengurus database itu diberikan tanggung jawab untuk menegakkan standarisasi. Lalu itu improve data quality. Peningkatan kualitas datanya itu dikarenakan standarisasi tadi. Namun tetap saja ada risiko dari database itu sendiri gitu. Yang pertama itu adalah new specialist personnel, yang mana perusahaan itu harus merekrut orang baru yang spesialisasi dari database.
Yang kedua adalah installation and management cost and complexity. Untuk membangun sebuah database itu diperlukan biaya yang sangat mahal. Tentu saja karena itu database itu sesuatu yang kompleks, harus dipelihara dari ruangannya, dari suhunya, gitu kan. Conversion cost. Konversi dari tradisional ke database itu sangat sulit, sangat mahal. Waktunya terbuang, harus memindahkan datanya, uangnya, gitu. Yang ketiga itu need for explicit backup and recovery. Membutuhkan database backupan. Karena jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan pada database, maka kita harus butuh backupan sehingga data-data itu tidak hilang. Mungkin begitu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.